Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Feby Nur Cahyanti dengan NPM A1D020054. Saya dari Program Studi Pendidikan Biologi, kelas Biologi 1A. Pada kesempatan ini, saya akan melakukan sebuah praktikum yang berjudul Gerak Melingkar. Adapun tujuan dari praktikum ini yang pertama, memiliki keterampilan melakukan percobaan gerak melingkar. Yang kedua, mengidentifikasi besaran-besaran pada gerak melingkar. Yang ketiga, menemukan hubungan antara besaran pada gerak melingkar. Adapun alat dan bahan yang akan digunakan pada percobaan kali ini, yang pertama, menggunakan 3 jenis beban, yaitu masing-masing 50 gram, 100 gram, dan juga 200 gram. Kemudian ada tali nilon plastik, kemudian ada mistar atau penggaris, kemudian ada pena standar, ada penjepit kertas, dan yang terakhir kita menggunakan stopwatch. Baiklah, ini adalah alat yang digunakan dalam percobaan kali ini. Nah, untuk tabel pengamatan 5.1 ini, untuk beban bagian bawahnya kita menggunakan 50 gram, kemudian beban bagian atasnya adalah 100 gram, kemudian penjepit kertas dijepit di bagian bawah, dan jarak dari beban atas ke tabung pena ini adalah 30 cm. Baiklah, langsung saja kita mulai percobaannya. Kita hidupkan stopwatch-nya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Baiklah, waktunya adalah 7,9 detik. Kemudian untuk pengulangan yang kedua, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Waktunya adalah 7,72 sekon. Kemudian untuk pengulangan yang ketiga, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Waktunya adalah 7,20 sekon. Nah, kemudian untuk tabel pengamatan 5.2 ini, untuk beban bagian atasnya kita ganti dengan 200 gram, beban bagian bawahnya masih 50 gram, kemudian jarak dari beban atas ke tabung pena ini masih 30 cm. Baiklah, langsung saja kita mulai. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Waktunya adalah 9,5 sekon. Kemudian untuk pengulangan yang kedua, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Waktunya 9,17 sekon. Kemudian untuk pengulangan yang ketiga, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Waktunya adalah 8,92. Kemudian untuk tabel pengamatan 5.3 ini, untuk bagian bawahnya masih tetap 50 gram, kemudian untuk bagian atasnya 200 gram, dan jarak dari beban bagian atas ke tabung pena ini jaraknya adalah 15 cm. Baiklah, langsung saja kita mulai percobaannya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Waktunya adalah 8,11. Selanjutnya untuk pengulangan yang kedua, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Waktunya 8,00 sekon. Kemudian untuk pengulangan yang ketiga, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Waktunya adalah 8,5 sekon.
Baiklah, saya akan menjelaskan data hasil percobaan yang telah dilakukan. Pada tabel pengamatan 5.1 ini, dengan massa beban tetap yaitu 50 gram, kemudian massa beban putarnya adalah 100 gram, jari-jarinya adalah 30 cm. Pada percobaan pertama, waktu untuk 10 putaran itu adalah 7,90 detik, periodenya adalah 0,79 detik, kemudian kecepatan sudutnya adalah 7,9493 rad per sekon. Kemudian kecepatan linearnya adalah 2,3848 meter per sekon. Untuk percobaan yang kedua, waktu untuk 10 putaran adalah 7,72 detik, periodenya adalah 0,77 detik, kemudian kecepatan sudutnya adalah 8,1558 rad per sekon, dan kecepatan linearnya adalah 2,4467 meter per sekon. Untuk percobaan yang ketiga, waktu untuk 10 putaran adalah 7,20 detik, periodenya adalah 0,72 detik, kecepatan sudutnya adalah 8,7722 rad per sekon, kemudian kecepatan linearnya adalah 2,6166 meter per sekon. Kemudian untuk ralatnya, waktu untuk 10 putaran, ralat mutlaknya adalah 0,2097, ralat nisbinya adalah 2,75%, ketelitiannya adalah 97,25%. Kemudian ralat untuk periodenya, ralat mutlaknya adalah 0,0435, ralat nisbinya adalah 5,72%, kemudian ketelitiannya adalah 94,28%. Untuk tabel pengamatan 5.2 ini, dengan massa beban tetap 50 gram, massa beban putarnya 200 gram, jari-jarinya adalah 30 cm. Waktu untuk 10 putaran pada percobaan pertama adalah 9,05 detik, kemudian periodenya adalah 0,90 detik, kecepatan sudutnya adalah 6,9777 rad per sekon, kemudian kecepatan linearnya adalah 2,0933 meter per sekon. Kemudian untuk percobaan yang kedua, waktu untuk 10 putaran adalah 9,17 detik, periodenya adalah 0,91 detik, kecepatan sudutnya adalah 6,9010 rad per sekon. Kemudian untuk kecepatan linearnya adalah 2,0703 meter per sekon. Untuk percobaan ketiga, waktu untuk 10 putaran adalah 8,92 detik, periodenya adalah 0,89 detik, kecepatan sudutnya adalah 7,0561 rad per sekon, kemudian kecepatan linearnya adalah 2,1168 meter per sekon. Kemudian ralat waktu untuk 10 putaran, yaitu ralat mutlaknya adalah 0,2280, ralat nisbinya 2,5%, ketelitiannya adalah 97,5%. Kemudian ralat untuk periodenya, ralat mutlaknya adalah 0,0054, kemudian ralat nisbinya 0,6%, dan ketelitiannya adalah 99,4%. Untuk tabel pengamatan 5.3 ini, massa beban tetapnya adalah 50 gram, massa beban putarnya adalah 200 gram, kemudian jari-jarinya adalah 15 cm. Pada percobaan pertama, waktu untuk 10 putaran adalah 8,11 detik, periodenya adalah 0,81 detik, kecepatan sudutnya adalah 7,7530 rad per sekon, kemudian kecepatan linearnya adalah 1,1629. Untuk percobaan yang kedua, waktu untuk 10 putaran adalah 8 detik, kemudian periodenya adalah 0,8 detik,
Kemudian kecepatan sudutnya adalah 7,85 rad per sekon dan kecepatan linearnya adalah 1,775 meter per sekon. Untuk percobaan yang ketiga, waktu untuk 10 putaran adalah 8,05 detik, periodenya adalah 0,80 detik, kecepatan sudutnya adalah 7,85 rad per sekon, dan kecepatan linearnya adalah 1,775 meter per sekon. Ralat waktu untuk 10 putaran, yang pertama ralat mutlaknya adalah 0,0316, ralat nisbinya 0,39%, ketelitiannya adalah 99,61%. Kemudian ralat untuk periode, ralat mutlaknya adalah 0,0004, ralat nisbinya adalah 0,05%, kemudian ketelitiannya adalah 99,95%. Pada percobaan ini menggunakan 3 rumus. Yang pertama, periode atau T sama dengan T per N, di mana T ini adalah waktu dan N adalah banyaknya putaran. Kemudian yang kedua adalah kecepatan sudut atau W itu sama dengan 2V per T, di mana T itu adalah periode. Yang ketiga adalah kecepatan linear atau V sama dengan 2VR per T, di mana R ini adalah jari-jari dan T adalah periode. Kemudian untuk rincian perhitungan, untuk tabel pengamatan 5.1 diketahui R atau jari-jarinya sama dengan 30 cm sama dengan 0,3 meter. Untuk percobaan pertama, periode T itu sama dengan T per N, di mana T-nya sama dengan 7,90 dibagi dengan 10 itu sama dengan 0,79 sekon. Kemudian kecepatan sudutnya sama dengan 2V per T sama dengan 2 dikali 3,14 dibagi dengan 0,79, hasilnya sama dengan 7,9493 rad per sekon. Kemudian kecepatan linear atau V sama dengan 2VR per T sama dengan 2 dikali 3,14 dikali 0,3 dibagi 0,79, hasilnya sama dengan 2,3848 meter per sekon. Yang kedua, T sama dengan T per N sama dengan 7,72 dibagi 10, hasilnya sama dengan 0,77 sekon. Kecepatan sudutnya sama dengan 2V per T sama dengan 2 dikali 3,14 dibagi 0,77, hasilnya 8,1558 rad per sekon. Kemudian untuk kecepatan linear, V sama dengan 2V R per T sama dengan 2 dikali 3,14 dikali 0,3 dibagi 0,77, hasilnya sama dengan 2,4467 meter per sekon. Yang ketiga, T sama dengan T per N sama dengan 7,20 dibagi dengan 10 sama dengan 0,72 sekon. Kemudian kecepatan sudut W sama dengan 2V per T sama dengan 2 dikali 3,14 dibagi dengan 0,72 sama dengan 8,7722 rad per sekon. Untuk kecepatan linearnya, V sama dengan 2VR per T sama dengan 2 dikali 3,14 dikali 0,3 dibagi 0,72, hasilnya 2,6166 meter per sekon. Ralat waktu untuk 10 putaran, diketahui datanya ada 3, yaitu 7,90, 7,72, dan 7,20. Kemudian dijumlahkan, hasilnya adalah 22,82. Kemudian untuk mencari X bar atau X rata-rata, dibagi dengan banyaknya data yaitu 3. Berarti 22,82 dibagi 3 hasilnya adalah 7,60. Kemudian untuk mencari X dikurang X bar yaitu
7,90 dikurang dengan 7,60 hasilnya adalah 0,30. Kemudian 7,72 dikurang dengan 7,60 hasilnya adalah 0,12. Kemudian 7,20 dikurang dengan 7,60 hasilnya adalah min 0,40. Kemudian dijumlahkan hasilnya adalah 0,02. Selanjutnya, X dikurang X bar dipangkatkan 2. Sehingga 0,30 dipangkatkan 2 menjadi 0,09. 0,12 dipangkatkan 2 menjadi 0,0144 dan min 0,40 dipangkatkan 2 menjadi 0,16 sehingga di total hasilnya sigma dari X dikurang X kuadrat sama dengan 0,2644. Kemudian untuk ralat mutlak delta X sama dengan akar dari sigma X dikurang X rata-rata dipangkatkan 2 dibagi dengan N dikali N dikurang 1 sama dengan akar dari 0,2644 dibagi dengan 3 dikali 3 dikurang 1 sama dengan akar dari 0,2644 dibagi dengan 6 hasilnya sama dengan akar dari 0,0440 dan hasilnya adalah 0,2097. Untuk ralat nistinya delta L sama dengan delta X dibagi X bar atau X rata-rata dikali dengan 100% hasilnya sama dengan 0,2097 dibagi dengan 7,60 dikali dengan 100%. Hasilnya adalah 2,75%. Untuk ketelitian, K sama dengan 100% dikurang delta L sama dengan 100% dikurang 2,75%. Hasilnya adalah 97,25%. Kemudian ralat periodenya, banyak datanya ada 3 yaitu 0,79, 0,77 dan 0,72. Kemudian di total hasilnya adalah 2,28. Untuk mencari X rata-ratanya dibagi dengan banyaknya data yaitu 3. Sehingga 2,28 dibagi 3 sama dengan 0,76. Kemudian untuk mencari X dikurang X rata-rata yaitu 0,79 dikurang dengan 0,76 hasilnya 0,03. Yang kedua 0,77 dikurang 0,76 hasilnya 0,01. Yang ketiga 0,72 dikurang 0,76 hasilnya min 0,04 sehingga sigma X dikurang X rata-rata hasilnya sama dengan 0. Kemudian X dikurang X rata-rata dipangkatkan 2 yaitu 0,03 dipangkatkan 2 menjadi 0,009. 0,01 dipangkatkan 2 menjadi 0,001 dan min 0,04 dipangkatkan 2 menjadi 0,0016. Kemudian dijumlahkan sigmanya menjadi X dikurang X rata-rata dipangkatkan 2 sama dengan 0,0116. Kemudian untuk ralat mutlaknya delta X sama dengan akar dari sigma X dikurang X rata-rata pangkat 2 dibagi dengan N atau banyaknya data dikali dengan N dikurang 1 sama dengan akar dari 0,0116 dibagi dengan 3 dikali dengan 3 dikurang 1 sama dengan akar dari 0,0116 dibagi dengan 6 sama dengan akar dari 0,0019 hasilnya adalah 0,0435. Untuk ralat nisbinya atau delta L sama dengan delta X dibagi X bar dikali 100% sama dengan 0,0435 dibagi dengan 0,76 dikali 100%. Hasilnya adalah 5,72%. Kemudian ketelitiannya atau K sama dengan 100% dikurang delta L sama dengan 100% dikurangi 5,72%, hasilnya sama dengan 94,28%.
Untuk tabel pengamatan 5.2 dan 5.3 menggunakan rincian perhitungan dan juga ralat sama seperti dengan tabel pengamatan 5.1. Berdasarkan hasil percobaan, maka dapat diketahui bahwa yang mempengaruhi besarnya kecepatan sudut adalah periode. Kemudian, hubungan antara periode dan kecepatan sudut dapat digambarkan melalui grafik. Dari grafik tersebut dapat diketahui bahwa periode berbanding terbalik terhadap kecepatan sudut, di mana semakin besar periodenya, maka kecepatan sudutnya akan semakin kecil, atau semakin kecilnya periode, maka kecepatan sudutnya akan semakin besar. Rumus dari kecepatan sudut adalah W itu sama dengan 2V per T. Kemudian, besaran yang mempengaruhi kecepatan linear adalah periode dan juga jari-jari. Pada grafik yang pertama dapat dilihat bahwa hubungan antara periode dan kecepatan linear adalah saling berbanding terbalik, di mana semakin besar periodenya, maka kecepatan linearnya akan semakin kecil. Pada grafik yang kedua dapat dilihat bahwa hubungan antara jari-jari terhadap kecepatan linear adalah berbanding lurus, di mana jika jari-jarinya semakin besar, maka kecepatan linearnya juga akan semakin besar. Rumus dari kecepatan linear itu sama dengan V sama dengan 2VR dibagi dengan T, di mana R adalah jari-jari dan T itu adalah periode. Lingkar banyak dijumpai dalam kehidupan sehari-hari, contohnya pada putaran jarum jam, kemudian pada roda kendaraan seperti roda motor, roda mobil, roda sepeda, kemudian pada kipas angin, pada generator, kemudian pada baling-baling helikopter, dan sebagainya. Setelah melakukan praktikum, maka dapat disimpulkan bahwa besaran-besaran dalam gerak melingkar itu ada 3, yaitu pertama adalah periode, rumusnya adalah T itu sama dengan T per N. Yang kedua adalah kecepatan sudut atau W, rumusnya adalah 2V per T. Dan yang ketiga adalah kecepatan linear, rumusnya adalah V itu sama dengan 2VR dibagi dengan T. Kemudian, hubungan antar besaran dalam periode itu ada 3. Yang pertama, hubungan antara periode dengan kecepatan sudut, yaitu saling berbanding terbalik, di mana semakin besar periodenya, maka kecepatan sudutnya akan semakin kecil. Yang kedua adalah hubungan antara periode dengan kecepatan linear, di mana jika periodenya semakin besar, maka kecepatan linearnya akan semakin kecil. Yang ketiga adalah hubungan antara jari-jari terhadap kecepatan linear, di mana jika jari-jarinya semakin besar, maka kecepatan linearnya juga akan semakin besar. Itulah yang dapat saya sampaikan. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Semoga videonya dapat bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.